Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya mengenai modul teller. Di materi sebelumnya teman-teman sudah input shift, kemudian juga sudah input rekening tabungan. Ini posisinya sekarang berarti nasabah belum pulang nih, karena dia belum setoran ke meja teller. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai setoran salah satunya, dan mungkin secara keseluruhan apa saja yang dilakukan oleh teller ketika buka kantor sampai nanti selesai, ketika di alurnya juga menghadapi nasabah bagaimana. Oke, apa saja yang akan dilakukan oleh teller. Oke, alur utama teller adalah ketika datang nasabah itu jelas ya, ada setoran, penarikan, pindah bukuan dengan tutup buku. Oke. Tapi perlu diperhatikan juga yaitu alur pendukung dalam modul teller yang penting. Bahkan ini dilakukan sebelum ada nasabah. Jadi ketika buka kantor pertama kali atau di pagi hari ya, ketika teman-teman buka teller, yang dilakukan pertama kali harusnya adalah pengisian kas teller. Jadi setiap bank insya Allah mempunyai berangkas. Nah, bank harus menjaga likuiditasnya selama 1 hari dengan adanya pengisian kas teller. Begitu ya. Kita sebutnya di sini dalam komputer perbankan ini dengan kas hasanah, pengisian kas teller. Pengisian kas teller ini kalau di aplikasi kita, karena kemarin ada info maksimal untuk input kas setting, untuk input kas teller itu adalah sebesar 10 juta. Jadi 10 juta digunakan untuk alur 1 hari ya, dalam kebutuhan memenuhi keinginan nasabah untuk penarikan misalkan ya, 10 juta. Nah, kemudian alur selanjutnya ketika sudah ada pengisian kas 10 juta diambil dari berangkas di dalam ya, dari berangkas, dari vault di dalam, diambil untuk dipindah ke meja teller untuk menjadi persiapan bank ketika ada nasabah yang membutuhkan. Otomatis harus memecah nominal tersebut ke beberapa pecahan. Kita sebutnya denominasi. Jadi 10 juta tidak mungkin teman-teman ambil dari berangkas itu semuanya 100 ribuan sejumlah 100, tidak. Atau misalkan 50 ribuan sejumlah 200, tidak. Jadi teman-teman harus memecah itu ke pecahan, bisa jadi yang terkecil atau mungkin minimal 500 lah ya, sampai angka 500 rupiah. Jadi 100 ribu dipecah jadi berapa, 50 ribu berapa, dan seterusnya sampai angka terkecil berapa. Itu untuk persiapan teller ketika menghadapi nasabah yang ingin melakukan transaksi penarikan. Nah, kalau misalkan ada nasabah yang menarik di atas batas likuiditas bank, teman-teman pada hari itu, kira-kira bagaimana nih? Biasanya SOP dari masing-masing bank itu bisa inden istilahnya. Jadi bisa pesan 1 hari sebelum penarikan dilakukan. Misalkan karena kas dalam bank ini, dalam sistem ini kita maksimal 10 juta, berarti otomatis di atas angka 10 juta itu harus pesan sebelumnya. Nah, nanti itu tergantung dari SOP bank masing-masing. Bisa jadi angka minimal untuk pesan itu di angka berapa, 30, 40 juta itu masing-masing. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang penting adalah nomor poin 1, 2 ini di awal. Oke, nanti akan diverifikasi nanti untuk penyesuaian, karena otomatis teller ini harus membuka dan menutup alur setiap harinya. Makanya biasanya orang-orang teller agak lama nih pulangnya, karena harus menyesuaikan kira-kira slip yang ada dengan uang yang berkurang kira-kira sama nggak nih ketika ada penarikan.
Begitu pula ketika ada setoran. Ini sudah balance belum? Kalau sudah balance baru dilakukan penutupan pada hari itu. Oke. Yang penting adalah pengisian kas teller dan denominasi. Kemudian reverse transaksi itu ketika ada pengulangan transaksi lagi. Misalkan tidak berhasil, kemudian pengen diulang, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian cetak validasi transaksi. Jadi transaksi ini kira-kira ketika nanti ada perhitungan kemudian menemukan miss misalkan, wah ini di mana nih kira-kira? Kok ternyata di akhir nggak balance nih antara nota yang masuk dengan slip yang masuk dengan kas saya nih, kas teller misalkan. Nah itu ternyata ketemu masalahnya di cetak validasi transaksi di transaksi yang ini. Nah kira-kira perlu validasi dari alur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman ingat kalau misalkan di buku tabungan itu ada identitas teman-teman di cover depan. Di cover depan di halaman pertama lah ya. Di halaman pertama ada nama nasabah, kemudian alamatnya mana, rekeningnya berapa. Dan teman-teman ingat ada ini ya, yang tanda tangan itu, tanda tangan dengan kertas agak transparan itu ya, yang kecil tanda tangan. Kemudian nanti ada tanda tangan dari entah kepala kas, entah kepala cabang pembantu dari bank tersebut. Nah itu cetak ID nasabah bisa menggunakan aplikasi modul teller ini. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya dari setoran, penarikan, pemindah bukuan, dan tutup buku nantinya. Nah untuk setoran teman-teman di sini bisa menggunakan buku tabungan atau tanpa buku. Sekarang sudah banyak saya kira di masa ini, di saat-saat ini, dimana seorang nasabah ingin setoran tapi nggak bawa buku tabungan. Insya Allah sudah bisa, bahkan sudah simpel ya. Sekarang ke ATM ada store tunai gitu. Nah kalau misalkan ingin ke bank kemudian ingin store tunai tapi tidak menggunakan buku tabungan, itu bisa. Oke. Caranya adalah alurnya teman-teman cukup menginput rekening tabungan. Maka dari itu teman-teman tolong rekening tabungan nasabah dicatat, karena ketika masuk ke alur teller yang diinput adalah rekening tabungan. Jadi ketika rekening tabungan diinput kemudian di-enter, otomatis akan keluar nama nasabah tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika teman-teman sudah input nomor rekening tapi ketika di-enter tidak keluar nama nasabah, otomatis nasabah tersebut secara alur sebelumnya yaitu pembuatan rekening itu belum diotorisasi. Berarti ini adalah kesalahan di meja CS. Begitu ya. Jadi perlu diperhatikan dan teliti. Nah, setoran dan penarikan ini sama. Jadi bahkan saya pindah bukuan itu sama, cukup memasukkan nomor rekening dari nasabah, kemudian di-enter maka akan keluar nama seorang nasabah. Nah, bedanya kalau misalkan penarikan, verifikasinya otomatis lebih ketat. Karena uang dari nasabah yang sudah dititipkan oleh nasabah kepada bank itu akan ditarik. Pertanyaannya, siapa yang akan menarik rekening ini, uang ini? Ketika menggunakan rekening atas nama nasabah tersebut, maka cukup dengan KTP. Tapi apabila diwakilkan oleh orang lain, bisa tidak kira-kira? Bisa. Caranya adalah sebenarnya agak ribet ya, karena ini berkaitan dengan keamanan tabungan seorang nasabah, rekening nasabah. Misalkan seorang nasabah bermasalah atau lagi sakit lah ya, berhalangan untuk datang ke bank, bisa diwakilkan menggunakan surat kuasa. Itu pun nanti alurnya masing-masing dari bank cukup rinci, dan karena di sini ya verifikasinya lebih ketat. Oke. Nah, untuk pemindah bukuan sesama atau antar bank itu bisa dilakukan, ini istilahnya transfer lah ya, atau misalkan nanti di jeda ada clearing dan sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya ditutup buku, berarti tutup rekening tabungan. Biasanya nasabah
merasa sudah tidak menggunakan rekening ini karena terlalu banyak rekening mungkin teman-teman ya, pengen ditutup, itu bisa. Outputnya nanti biasanya dari pihak bank ketika nasabah dapat fasilitas buku tabungan dan ATM, itu dua-duanya akan dipotong oleh pihak bank. Oke. Saya kira cukup untuk penjelasan di modul teller ini karena cukup mudah, tapi harus teliti karena tadi ada rekening tabungan yang di enter kemudian di input harus keluar namanya, habis itu baru dimasukkan berapa nominal jumlah yang ingin ditransaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.